Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, harga plastik melonjak, pemerintah siapkan stimulus untuk industri. Pimpin Kementerian Lingkungan Hidup, Jumhur janji akan urus permasalahan sampah. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dwi Vera, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pemerintah berencana memberikan stimulus bagi pelaku usaha maupun industri yang terdampak kenaikan harga plastik akibat terganggunya pasokan bahan baku imbas perang Amerika Serikat dengan Iran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah bersama pelaku usaha akan membahas rencana insentif melalui Satuan Tugas Percepatan Ekonomi Nasional. Ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah bersama pelaku usaha akan membahas rencana insentif melalui Satuan Tugas Percepatan Ekonomi Nasional. Sebelumnya pemerintah mengakui lonjakan harga plastik dipicu gangguan pasokan bahan baku utama, yakni nafta dari Timur Tengah. Nafta merupakan turunan minyak bumi yang digunakan dalam produksi plastik, resin hingga karet. Sementara Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebutkan bahwa konflik di kawasan tersebut menghambat pasokan bahan baku ke Indonesia. Karena saya beli berbagai macam jajanan udah mulai naik. Besok kita akan bahas dalam rapat tim Satgas yang di sini Pak, besok rapat. Besok di sini. Pak, tapi untuk Satgas apa Pak? Satgas Percepatan Perekonomian Nasional. Termasuk di bottlenecking. Yang baru. Ya. Tapi kira-kira stimulus yang bakal diberikan apa supaya mungkin dirancang? Tunggu besok baru mau dibahas. Pak, finansial di Bali itu seperti apa? Ya. Untuk meredam lonjakan harga plastik, pemerintah kini bergerak mencari sumber pasokan baru dari negara lain. Sejumlah pendekatan telah dilakukan ke berbagai negara seperti India, serta kawasan Afrika dan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Juli Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di sisa masa jabatan periode 2024 hingga 2029 dengan melantik sejumlah menteri dan kepala lembaga baru di Istana Negara. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya penguatan konsolidasi politik dan efektivitas kinerja birokrasi di tengah tantangan pemerintahan yang kian dinamis. Nomor 52P tahun 2026 tentang Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin 27 April di Istana Negara Jakarta. Ada 6 pejabat baru yang dilantik Presiden Prabowo untuk menjalankan penugasan baru mulai dari Menteri, Wakil Menteri Koordinator hingga Kepala Badan. Mereka diantaranya adalah Muhammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang sebelumnya dijabat Hanif Faisal Nurofik. Sedangkan Hanif Faisal Nurofik dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Jumhur Hidayat sebelumnya dikenal sebagai aktivis buruh dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Selanjutnya Prabowo juga melantik Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Disusul Muhammad Kodari yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala KSP dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Selanjutnya Hasan Nasbi sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, dan terakhir Abdul Khadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Perombakan kabinet atau reshuffle ini kembali dilakukan sebagai upaya penguatan konsolidasi politik dan efektivitas kinerja birokrasi di tengah tantangan pemerintahan yang kian dinamis. Bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab.
Juli Suharto dan Kita Semadiase melaporkan. Pimpin Kementerian Lingkungan Hidup, Jumhur janji akan urus permasalahan sampah. Kami segera kembali dengan laporannya. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat kayu dan besi. Jadi di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri ngeten ya. Aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Muhammad Jumhur Hidayat, menyatakan banyak tugas yang harus dilakukan setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo. Salah satunya adalah permasalahan sampah yang saat ini sudah mencapai titik kritis. Ia pun berjanji akan menyelesaikan permasalahan sampah secara bertahap. Untuk diambil sumpah menurut agama Islam. Bersedia. Usai dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisal Nurofik, Jumhur Hidayat menyatakan komitmennya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai arahan Presiden. Hal itu disampaikan dalam keterangan pers sesaat setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin 27 April 2026. Jumhur mengungkapkan banyak pekerjaan yang sudah menanti untuk segera dikerjakan. Salah satunya yang sangat krusial saat ini adalah permasalahan sampah. Jumhur menekankan permasalahan sampah akan diselesaikan secara bertahap dengan mengacu pada standar global penanganan sampah. Dengan dukungan Presiden yang menurutnya mempunyai komitmen yang kuat terkait permasalahan lingkungan hidup, Jumhur yakin Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinannya dan seluruh jajaran akan melaksanakan tugas dengan baik. Ia juga meminta dukungan semua pihak termasuk media untuk turut mengkampanyekan lingkungan hidup agar menjadi habit yang tumbuh dalam setiap individu. Alhamdulillah saya barusan ditetapkan dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Pasti banyak
hal yang harus dilakukan yang di depan mata kita, misalnya sampah juga kita juga secara bertahap nanti akan mengikuti global standard lah begitu ya, berbagai perjanjian internasional yang kita akan kerjakan itu. Dan mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Presiden yang punya komitmen yang begitu kuat dalam lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa melaksanakan dengan baik. Saya rasa sementara itu dulu. Doakan dan bantu saya berkampanye untuk memastikan lingkungan hidup menjadi habits di hati kita. Amin. Habits of our heart tentang lingkungan hidup. Amin. Kalau itu terjadi, insya Allah dampaknya akan semakin baik ke depan bagi masyarakat. Terima kasih. Muhammad Jumur Hidayat merupakan satu-satunya wajah baru di Kabinet Merah Putih yang dilantik Prabowo bersama 5 pejabat lainnya. Sebelumnya Jumur dikenal sebagai aktivis pergerakan, tokoh buruh yang lahir di Bandung pada 18 Februari 1968. Sebelum masuk kabinet, ia dikenal sebagai aktivis buruh dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP 2 TKI) di masa pemerintahan SBY dari Januari 2007 hingga akhir masa tugasnya pada 11 Maret 2014. Kini BNP 2 TKI sudah bertransformasi menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Juli Suharto dan Ketut Sumadias melaporkan. Pengelolaan sampah berbasis sumber di pasar tradisional Kota Denpasar mulai menunjukkan hasil. Perumda Pasar Swakadharma Kota Denpasar menempatkan 6 mesin pencacah sampah organik di sejumlah pasar tradisional untuk mengatasi sampah tercecer. 6 mesin pencacah sampah organik kini ditempatkan di Pasar Badung, Pasar Kumbesari, Pasar Kereneng, Pasar Sanglah, Pasar Cokro Aminoto, dan Pasar Anyar Sari. Keberadaan mesin ini menjadi upaya awal mengurangi ketergantungan pasar terhadap pembuangan sampah ke tempat pemrosesan akhir. Pengelola pasar mulai menangani sampah organik yang masih tercecer di area pasar. Namun demikian, kebijakan lama masih diberlakukan, yakni pedagang terutama yang menggunakan kendaraan tetap disarankan membawa pulang sampahnya untuk dikelola mandiri. Anggota DPRD Kota Denpasar, Iketut Ngurah Aryawan dari fraksi Partai Gerindra mengapresiasi langkah tersebut. Namun menurutnya kapasitas mesin yang tersedia masih kecil dan baru dimanfaatkan menangani sampah liar di lingkungan pasar. Aryawan menilai pedagang tidak seharusnya diwajibkan membawa sampah pulang ke rumah. Menurutnya pengelola pasar harus menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih profesional. Para pedagang tetap diwajibkan melakukan pemilahan organik dan non-organik. Setelah itu, pengelola pasar harus menyiapkan regulasi pembuangan dan pengolahannya. Mesin yang saat ini yang ada di pasar, yang ada di Kota Denpasar itu adalah mesin yang kapasitas kecil. Memang betul itu ada 6, namun pelaksanaan yang terjadi hanya mengambil sampah-sampah liar yang tidak dibawa pulang oleh pedagang. Menurut kami tidak relevan seharusnya sampah itu pedagang itu membawa pulang. Tidak relevan, seakan kita tidak profesional di dalam tata kelola pasar. Harapan kami gimana pihak pasar di setiap pasar yang ada di Kota Denpasar ini harus membenahi mekanisme regulasi dalam tata kelola sampahnya. Kalau kita berikan mereka, yang penting setiap pedagang itu melakukan pemilahan, itu kuncinya. Wajibkan mereka melakukan pemilahan, namun gimana regulasi pembuangannya itu harus dipikirkan oleh pengelola pasar tersebut. Kami tidak sependapat masyarakat yang berdagang di pasar tersebut membawa pulang ke rumahnya. Kebijakan Perumda Pasar menyediakan mesin pencacah sebagai berupaya meminimalkan pembuangan sampah ke TPA meski sampah organik hanya dapat dikirim ke TPA Suwung seminggu 2 kali. Langkah ini menjadi komitmen menuju pengelolaan sampah mandiri di pasar tradisional Kota Denpasar. Winata, Bali TV.
Kami akan segera kembali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto instruksikan percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Puniki kematian disambun aneka alit nek kulit. Metapang kalih kebaos, mepandes utawi mesangi, meramel antar ketua Banjar Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Sami pina kemayatnya balik ke lokah kedua negara Sami seantukan taksu. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Dalam rapat tersebut, Prabowo menginstruksikan percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan keterangan pers seusai menghadiri rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta. Dalam rapat tersebut, Kepala Negara menginstruksikan percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun 2026. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga memberikan perhatian pada aspek pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di kampung nelayan tersebut. Kedepannya, pemerintah juga telah menyiapkan pembangunan lanjutan sebanyak 1.000 kampung nelayan yang akan dilaksanakan secara paralel pada tahun 2026. Program tersebut akan difokuskan pada wilayah Indonesia Timur. Artinya bagaimana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih bisa lebih di speed up gitu ya di tahun ini. Kita sudah membangun 100 titik, 65 tahap 1, 35 tahap kedua, dan kemudian itu totalnya 100, semuanya diperkirakan akhir bulan Mei selesai. Ya. Lalu kemudian pengawakan dari kampung nelayan kan penting juga.
Itu salah satu yang kita bahas dengan Pak Presiden. Yang berikutnya yang 1000 berikut di tahun 2026 secara paralel kita akan kerjakan dan fokusnya adalah ke Indonesia Timur. Nah gitu ya. Untuk pelatihan kapal Pak, gimana? Untuk pelatihan kapal atau kerjasama dengan pemerintah Inggris waktu itu implementasi? Itu sedang dalam proses. Ya, kalau itu kan butuh waktu. Jadi masalah pembiayaannya sedang dalam proses melalui Pak Menteri Bappenas nanti gitu. Setelah beres dari sana baru ke Kemenku, dari Kemenku baru kemudian kita programkan turun. Jadi itu tahapannya masih panjang. Tapi persiapan semuanya seperti kayak galangan kapal di Indonesia ada berapa yang sanggup, yang sesuai, itu semua kita sedang analisa bersama. Mudah-mudahan nanti segera bisa cepat karena targetnya 2 tahun harus sudah jadi. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan terkait rencana kerjasama pengadaan kapal dengan pemerintah Inggris saat ini masih dalam koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pelaksanaan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Puputan Kelungkung ke-118 dan HUT ke-34 Kota Semarapura yang jatuh pada Selasa 28 April 2026 berlangsung penuh makna dan inspirasi. Hal tersebut diungkapkan Bupati Kelungkung Imade Satria. Menurut Bupati Kelungkung Imade Satria, peringatan tahun ini terasa istimewa karena adanya tambahan rangkaian kegiatan berupa pameran alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI dari Provinsi Bali yang difasilitasi oleh jajaran Danrem. Kehadiran pameran tersebut dinilai mampu memberikan edukasi sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan di tengah masyarakat. Ini sangat menginspirasi karena memperkuat kembali semangat juang yang pantang menyerah sebagaimana semangat puputan yang diwariskan para leluhur. Lebih lanjut, Bupati Satria menekankan bahwa nilai-nilai kepahlawanan yang ditunjukkan oleh Idewa Agung Gede Jambe dalam peristiwa Puputan Kelungkung pada 28 April 1908 harus terus dihidupkan. Perjuangan melawan kolonial Belanda tersebut juga ditampilkan kembali melalui fragmentari yang menggambarkan peristiwa sejarah secara dramatik dan menyentuh. Melalui fragmentari ini masyarakat bisa melihat langsung bagaimana kisah perjuangan yang sesungguhnya terjadi sehingga mampu menjadi inspirasi nyata bagi generasi sekarang. Dan ini sangat menginspirasi bagi kita Kabupaten Kelungkung. Karena itu saya Bupati Kelungkung menyampaikan kepada masyarakat Kelungkung, mari kita warisi dan tauladani semangat juang yang pantang menyerah itu, yang semangat juang puputan itu untuk bagaimana kita mewujudkan Kelungkung bawah Kelungkung yang lebih baik ke depannya. Dan mari kita berfokus kepada swadharma masing-masing sehingga bisa mencapai kesejahteraan itu sendiri. Kemudian bagi anak-anak sekolah terutama, jadi adik-adik anak-anak sekolah, tentu adik-adik adalah masa-masa belajar dan belajarlah dengan tekun, rajinlah di sekolah dan tuntutlah ilmu setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan cita-cita. Dan bagi pemerintah Kabupaten Kelungkung, seluruh OPD dan seluruh jajaran yang ada Kabupaten Kelungkung, mari warisi semangat juang puputan ini dalam rangka mewujudkan visi misi daripada Kabupaten Kelungkung itu sendiri, yaitu Kelungkung Mahotama, Kelungkung yang lebih maju, harusnya tentram dan makmur depan. Sesuai dengan tema peringatan tahun ini, Kesatria Wimba Tulada atau hikmah pelajaran yang didapat dari para pahlawan, Bupati Satria menegaskan bahwa makna kesatria di era modern mengalami perluasan. Tidak hanya dimaknai sebagai keberanian di medan perang, tetapi juga kemampuan mengendalikan diri dan menjadi teladan di lingkungan. Di era saat ini, seorang kesatria bukan sekedar mereka yang berani bertempur, namun juga mereka yang mampu menaklukkan diri sendiri dan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Peringatan ini diharapkan tidak hanya menjadi seremonial tahunan, tetapi juga momentum refleksi untuk menumbuhkan semangat kepahlawanan, persatuan, dan tanggung jawab dalam membangun daerah dan bangsa. Hendra, Bali TV. Solusi macet Bali Selatan, water taxi Bandara Canggu disiapkan. Kami segera kembali dengan informasinya.
Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Loh. Wah, Nyai pengowen. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten nggak beli, saya proses tapi stres. Wah, murah punya Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit hati awak-awaknya. Apa? Mau pijat gitu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kokenya awaknya nih makata lo. Awaknya nih makata. Awaknya sing kodak, awaknya sing hidang awak kenja, sing hidang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakil ini ceramah, jadi presiden. Mak sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awaknya makatang, awaknya bemerdaki ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Nyadap ke saya dirungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicarkan awaknya jangan beli, langise ada jangan. Wah, si lagi gini anak ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, ematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Yang kesana kona apa lagi? Awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa Nyai di kamar ini. Ya, aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Beli. Baik. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka denan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyusup sejebak Jakab Pejen. Pengumpul Dijen selaku pengalian ini pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali.
Pemirsa, pemerintah menyiapkan langkah baru untuk mengurangi kemacetan di Bali Selatan melalui rencana pengoperasian water taxi yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan Canggu. Moda transportasi laut ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh perjalanan sekaligus mengurangi kepadatan jalur darat menuju kawasan wisata. Kemacetan yang semakin padat di jalur menuju Kuta, Seminyak hingga Canggu mendorong lahirnya alternatif transportasi baru berbasis laut. Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur tengah menyiapkan proyek water taxi rute Bandara Ngurah Rai sekitar Pantai Sekah menuju Pantai Berawa Canggu. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali Ikadek Mudarte ditemui Selasa 28 April 2026 menjelaskan layanan ini dirancang sebagai transportasi terintegrasi antara moda darat, laut, dan udara, sekaligus mengurangi tekanan pada infrastruktur jalan dan memberikan efisiensi waktu tempuh. Saat ini perjalanan dari bandara menuju Canggu membutuhkan waktu 1 hingga 2 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jika proyek ini terrealisasi, waktu tempuh diperkirakan hanya sekitar 30 menit. Studi kelayakan proyek yang dikerjakan Universitas Udayana disebut telah rampung. Saat ini PT ASDP tengah melanjutkan kajian detail Engineering Design atau DED sekaligus menyiapkan pemenuhan perizinan. Rata-rata membutuhkan waktu antara 1 sampai 2 jam dan kalau memang layanan ini nanti bisa terlaksana, diprediksi waktu tempuhnya kurang lebih akan mencapai sekitar 30 menit. Jadi ada penghematan waktu yang signifikan dalam perjalanan tersebut. Kalau berdasarkan timeline yang dipaparkan oleh Kementerian Perhubungan waktu rapat dengar pendapat dengan Komisi 5, tahun ini adalah penyelesaian perizinan dan detail engineering design. Kemudian jika memang menunjukkan kelayaan, dilakukan proses pengadaan konstruksi, dan kalau sesuai timeline itu dibutuhkan kurang lebih fase konstruksi itu kurang lebih setahun, sehingga diprediksi kalau semuanya berjalan lancar pertengahan tahun 2027 proses konstruksinya akan selesai. Mudarte menambahkan proyek ini nantinya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Kehadiran water taxi diharapkan tidak hanya menjadi solusi kemacetan, namun juga daya tarik wisata baru di Bali. Winata, Bali TV. Kepala BNN Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto, mengungkapkan tantangan narkotika saat ini semakin kompleks dengan maraknya peredaran narkotika sintetis dalam skala industri, pemanfaatan jalur laut, serta penggunaan platform digital untuk aktivitas ilegal. Untuk itu, pentingnya kerjasama regional dalam memperkuat kolaborasi internasional, pertukaran informasi, serta penyusunan strategi bersama antar negara dalam menghadapi permasalahan narkotika global. Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto di sela The Colombo Plan Drug Advisory Program atau CPDAP National Secretariat Meeting tahun 2026 yang diikuti oleh 50 negara di kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Pasifik, dan Saudi Arabia mengungkapkan hal itu menjadi tantangan bersama dalam memperkuat kolaborasi internasional, pertukaran informasi, serta penyusunan strategi bersama dalam menghadapi permasalahan narkotika global. Pemerintah Indonesia menerapkan pendekatan yang seimbang antara pengurangan pasokan supply reduction dengan penguatan intelijen, pengawasan perbatasan, dan pengurangan permintaan atau demand reduction. Melalui prinsip War on Drugs for Humanity, Indonesia menegaskan komitmen dalam memberantas jaringan kejahatan narkotika sekaligus memastikan pendekatan yang humanis dan berbasis hak asasi manusia bagi para penyalahguna melalui program rehabilitasi. Dalam aspek pencegahan, BNN terus memperkuat program yang berfokus pada perlindungan anak dan generasi muda melalui inisiatif Ananda Bersinar. Program mencakup integrasi edukasi anti narkoba dalam kurikulum pendidikan, penguatan peran keluarga, pelatihan keterampilan hidup atau life skills, serta pengembangan program peer education di kalangan remaja. Kami melihat bahwa tantangan narkotika semakin kompleks
mulai dari penyebaran narkotik sintetis dalam skala industri, pemanfaatan jalur maritim, hingga penggunaan platform digital untuk aktivitas ilegal. Ini adalah ancaman serius yang tentunya membutuhkan respons kolektif. And again, it shows the willingness of all Colombo Plan member countries to coordinate and re-strategize because of the changing global environment. And right now, the focus of the drug trade is actually in the Southeast Asian region. And we need to address this collectively together with all the countries, members of all international organizations. Sementara itu, pertemuan tahun ini fokus membahas pengurangan permintaan narkoba atau drug demand reduction, pengurangan pasukan narkotika drug supply reduction, serta berbagai mekanisme pendukung seperti kerjasama internasional, kontribusi bantuan, inisiatif berbagi pembiayaan, dan kolaborasi antar lembaga. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dahulu. Kami segera kembali dengan laporan Mom and Baby Festival 2026 dukung tumbuh kembang anak. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Tupuah Balung, and Lawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung medulang lindung wasani dengan bombayu kan ora ketikal pop langsung personelipun dari 8 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, Mom and Baby Festival 2026 digelar guna mendukung tumbuh kembang buah hati. Karena selain memberikan keceriaan pada ibu dan anak, ajang ini juga memberikan banyak edukasi pada ibu tentang cara merawat bayi. Shalom, salam kebajikan.
Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten. Mom and Baby Festival 2026 dibuka oleh penyanyi cilik Mahadewi. Ajang ini direncanakan berlangsung dari 27 April hingga 3 Mei 2026. Menurut event direktur Farang Sastri, Mom and Baby Festival perayaan dan ingin mempertemukan brand beserta keluarga. Tujuannya yakni memberikan edukasi pada ibu dalam memberikan pendampingan kepada anak. Ajang ini akan diadakan talk show melibatkan dokter dari Siloam Hospital dan dokter spesialis dari India dan perform anak-anak sekolah. Selain itu ada fashion show dan dancing yang melibatkan ibu dan anak. Untuk berhubungi dengan connect platform dengan ibu dan anak yang di Bali, seluruh Indonesia. Kita membawa brand-brand, beberapa brand itu dari Jakarta, dari Indonesia, dari seluruh Indonesia, untuk khusus baby atau anak ke Bali gitu. So goal atau ambisi kita itu kita mau bikin platform yaitu ibu dan anak dalam edukasi, dalam bimbingan, dalam training, semua di satu platform. So ini ambisi sama goal kita lagi mau membuat acara lagi, kemungkinan di tahun ini atau enggak di tahun depan. Gong Ana selaku event organizer Bali 1 mengungkapkan, event ini memberikan edukasi kepada ibu, cara merawat anak, teknik memberikan susu, dan talk show dari pakar kesehatan yang kompeten, yang hanya ada di Mom and Baby Festival di Trans Mall Denpasar. Baik sebelumnya dengan adanya acara ini kita juga memberikan edukasi untuk para ibu-ibu dan juga anak-anak bagaimana cara mengedukasi terlebih dahulu dari ibu, karena pentingnya dari pertumbuhan anak itu kita mulai dari sedini-dininya. Oleh karena itu kita membuat suatu event yang mana berfokus pada Mom and Baby Festival. Jadi selain para ibu dan bayi bisa bersenang-senang, di sini juga kita akan ada talk show dari Siloam juga yang akan mengedukasi bagaimana sih baiknya ibu itu merawat anak, bagaimana mengecek perkembangan anak, kemudian apa saja produk yang baik untuk anak, dan segalanya kita berfokus pada Mom and Baby yang cuma ada di Mom and Baby Festival di TSM. Agus Sudiatmika dan Dek Putra Bali TV. Memiliki bentuk tubuh ideal kini tidak lagi harus melalui prosedur bedah yang kompleks. Seiring perkembangan teknologi estetik, body contouring tanpa operasi menjadi solusi modern bagi mereka yang ingin membentuk tubuh tanpa operasi. Selain itu, metode ini semakin diminati karena minim resiko dan tidak memerlukan downtime panjang. Body contouring adalah prosedur medis atau estetika baik bedah maupun non-bedah yang bertujuan membentuk kembali memahat area tubuh tertentu dengan menghilangkan lemak membandel, mengencangkan kulit kendur, dan memperbaiki kontur seperti pada perut, lengan, paha, atau pinggang. Body contouring tanpa operasi adalah solusi estetika non-invasif untuk membentuk tubuh dan menghilangkan lemak membandel. Salah satunya menggunakan teknologi Onda Pro asal Italia yang menggunakan gelombang mikro khusus Cool Waves untuk menghancurkan lemak, mengencangkan kulit, dan mengatasi selulit. Teknologi ini bekerja presisi, menargetkan sel lemak tanpa merusak jaringan sekitarnya, dengan sistem pendingin yang membuat perawatan terasa nyaman, minim nyeri, dan tanpa waktu pemulihan. Teknologi ini bekerja dengan menghancurkan sel lemak tanpa merusak jaringan di sekitarnya. Di sisi lain, gaya hidup aktif dan tuntutan penampilan mendorong banyak orang untuk mencari body contouring non-invasif yang efektif dan aman. Adanya bermacam-macam pasien ya, ada yang nggak mau operasi, ada yang nggak berani jarum suntik, dan itu kalau nggak berani itu kan jadinya nggak bisa menghilangkan lemak. Ya, jadi kita bawa alat ini untuk treatment yang non-invasif, jadi tetap bisa menghilangkan lemak tanpa perlu adanya jarum suntik ataupun operasi. Di mana pasien tuh ingin langsing, ingin terlihat fatnya fat burner, tapi tidak mau melakukan operasi. Jadi antusiasnya banyak banget, karena banyak pasien yang ingin cantik tapi tidak sakit kan, tidak ada downtime. Jadi antusiasnya sangat besar sekali. Namun demikian penting untuk memahami bagaimana treatment ini bekerja dengan risiko minim dan masa downtime yang jauh lebih pendek. Raiswantara, Bali TV.
Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Vera. Pamit undur diri, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.